Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wisdalia Mayasari, Sarjana Komputer, Magister Manajemen, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasi dan Produksi. Perkenalkan, nama saya Fitria Desyara Sutra, NIM 2101010004 dari kelas 3A1. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang strategi operasi global. A. Keunggulan bersaing melalui operasi. Keunggulan dalam manajemen operasi ada 3 strategi. 1. Bersaing dengan diferensial. 2. Bersaing dengan biaya. 3. Bersaing dengan respon. 3 strategi yang memberi peluang manajer operasi untuk meraih keunggulan. 1. Bersaing pada perbedaan atau diferensial. Keunikan dapat melalui karakteristik fisik atau atribut yang ditawarkan kepada konsumen sebagai nilai. 2. Bersaing pada biaya atau cost leadership untuk mencapai nilai maksimum yang diinginkan oleh pelanggan dengan kualitas yang memenuhi standar atau kepuasan customer. 3. Bersaing pada respon cepat, misalnya just in time. Kemudian, ada 10 keputusan strategis dalam manajemen operasi global, yaitu perancangan barang dan jasa, mutu barang, perancangan proses dan kapasitas, pemilihan lokasi, perancangan tata letak sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan, manajemen rantai pasokan, persediaan bahan baku, penjadwalan proyek atau produksi, pemeliharaan atau perawatan servis. Selanjutnya, strategi operasional di perusahaan. Item 1. Desain produk. Produsen produk barang, produk berwujud. Produsen produk jasa, produk tidak berwujud. 2. Kualitas. Produsen produk barang, kualitas objektif. Produsen produk jasa, kualitas subjektif. 3. Proses dan kapasitas produsen produk barang. Konsumen tidak terlibat dalam proses, kapasitas bisa melebihi permintaan karena bisa disimpan dan dipindahkan. Produsen produk jasa, konsumen secara langsung terlibat dalam proses, kapasitas harus sesuai dengan permintaan. 4. Lokasi. Produsen produk barang biasanya dekat dengan material. Produsen produk jasa lebih dekat dengan konsumen atau pelanggan. 5. Layout. Produsen produk barang fokus pada peningkatan efisiensi. Produsen produk jasa dapat meningkatkan nilai produk. 6. Sumber daya manusia. Produsen produk barang fokus pada keahlian teknis, upah berdasarkan output. Produsen produk jasa, para pekerja berinteraksi langsung dengan konsumen, standar bervariasi. 7. Manajemen rantai pasokan. Produsen produk barang, hubungan supply chain dengan sangat penting. Produsen produk jasa, hubungan supply chain penting tetapi tidak kritis. 8. Persediaan produsen produk barang untuk semua jenis persediaan. Produsen produk jasa tidak dapat disimpan sehingga harus dicari cara lain yang dapat melayani permintaan. 9. Penjadwalan. Produsen produk barang kemampuan menyimpan mempengaruhi kecepatan produksi. Produsen produk jasa sering ada perubahan jadwal konsumen sehingga harus menyesuaikan penjadwalan karyawan. 10. Maintenance. Produsen produk barang upaya untuk pencegahan rusak. Produsen produk jasa ada upaya untuk reparasi. Lalu Critical Success Factor atau CSF. Keputusan. 1. Kualitas. Contoh CFS-nya mendefinisikan harapan konsumen dan cara memenuhinya. 2. Produk. Contoh CSF-nya standar atau sesuai permintaan konsumen. 3. Proses dan kapasitas. Contoh CSF-nya ukuran fasilitas teknologi. 4. Lokasi. Contoh CSS-nya dekat supplier atau dekat konsumen. 5. Layout. Contoh CSFS-nya kerja atau lem perakitan. 6. Sumber daya manusia. Contoh CSF-nya spesialisasi atau perluasan pekerjaan. 7. Rantai supply. Contoh CSF-nya supplier, bahan tunggal atau ganda. 8. Persediaan atau inventory. Contoh CSF-nya kapan memesan kembali, beberapa unit BB yang diperlukan. 9. Schedule atau penjadwalan. Contoh CSF-nya tingkat produksi stabil atau berfluktuasi. 10. Perawatan. Contoh CSF-nya preventive maintenance atau corrective maintenance.
Selanjutnya, D. Perusahaan yang beroperasi global. Bisnis internasional yang terlibat pada transaksi perdagangan atau investasi internasional. Contoh, Harley Davidson. Perusahaan multinasional yaitu perusahaan yang terlibat banyak dalam bisnis internasional, mempunyai atau mengendalikan fasilitas di lebih dari satu negara. Contohnya, The Body Shop. Perusahaan transnasional yaitu perusahaan yang terlibat dalam banyak bisnis internasional yang mana pengelolaan di setiap negara dilakukan secara independen. Contoh, Nestle. Organisasi global yaitu organisasi yang menghasilkan produk dengan melewati lintas batas. Contohnya, Caterpillar. Kemudian ada E. Karakteristik perusahaan berorientasi global. 1. Pabrik dan fasilitas berlokasi dengan dasar global. 2. Komponen bahan baku dan jasa yang dihasilkan dengan dasar pasar global. 3. Desain produk dan teknologi proses untuk seluruh dunia. 4. Permintaan bukan berdasarkan lokal saja. 5. Logistik dan pengendalian persediaan bersifat global. 6. Perusahaan global diorganisasikan melalui divisi secara global. Lalu F. Pertimbangan utama mencapai operasi global. 1. Desain produk global. Bahwa di tiap negara ada perbedaan sosial dan budaya sehingga perusahaan harus memperhatikan kemasan dan variasi pasar. 2. Desain proses global dan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu manajemen sehingga operasi global dapat diintegrasikan. 3. Analisis lokasi fasilitas global. Menggunakan faktor kunci sukses untuk memilih negara dengan mempertimbangkan tingkat ekonomi nasional, tingkat inovasi, jumlah penduduk yang terampil, tingkat perubahan teknologi, stabilitas pemerintahan, pembatasan ekspor, kesamaan bahasa, tingkat pajak inflasi, ketersediaan bahan baku, tingkat bunga, jumlah penduduk, dan sarana jalan. 4. Dampak budaya dan etika, misalnya kebiasaan jam istirahat, perlindungan terhadap hak intelektual, dan budaya korupsi. Lalu ada G. Manajemen operasi jasa di dunia global. 1. Menentukan apakah orang maupun fasilitas mencukupi untuk menjaga eksistensi jasa yang diberikan. 2. Mengidentifikasi pasar asing yang masih terbuka yang tidak dikontrol pemerintah. 3. Menentukan jasa apa yang paling banyak diminati oleh konsumen luar negeri. 4. Menentukan bagaimana mencapai konsumen global. Selanjutnya, keputusan manajemen operasi jasa internasional. Perencanaan kapasitas jasa yang akan diberikan perusahaan kepada konsumen. Perencanaan lokasi tempat pemberian servis atau pelayanan kepada konsumen. Desain fasilitas dan layout yang akan digunakan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada konsumennya. Penentuan jadwal servis atau layanan kepada konsumen. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.